Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ibu Delpia Wahyuningsi di mata kuliah pemrograman web dasar. Oke, pada pertemuan satu ini Ibu akan membahas tentang ini ya, belum belajar tapi membahas tentang pengantar mata kuliah dulu. Pertama, Ibu akan bahas tata tertib atau kesepakatan perkuliahan atau kontrak perkuliahan ya. Dimana di sini kita sepakat mau memberi kesepakatan dari awal perkuliahan hingga berakhir pada pertemuan 16 ya. Apa maksudnya sepakat ini tata tertibnya gini ya. Nanti akan dibahas di next slide yang next selanjutnya nanti ada, tapi di sini Ibu juga akan bahas bagaimana perkuliahan online dan offline-nya ya. Oke, sesuai kesepakatan hasil rapat dari rapat perkuliahan awal semester pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 3, berarti ada 3 pertemuan ya, pertemuan 1, pertemuan 2, dan pertemuan 3 itu kita belajar perkuliahan secara online. 3 pertemuan. Kemudian pertemuan 4-nya gimana Bu? Pertemuan 4-nya itu perkuliahan hybrid ya. Perkuliahan hybrid itu nanti kalian yang milih perkuliahan hybridnya seperti apa, peraturannya seperti apa, nanti Ibu jelaskan di slide selanjutnya ya. Oke, sama ini juga ya tentang perkuliahan di slide ini. Di sini di akhir perkuliahan pertemuan 1 ini, setelah Ibu bahas ini, nanti Ibu absensi kalian, kemudian Ibu suruh kalian memilih tanpa paksaan dari kalian mau perkuliahan online atau hybrid. Kalau online udah jelas itu perkuliahan dari pertemuan 1 sampai pertemuan 16. Kita ada 16 pertemuan, berarti ada 16 minggu ya. Dari pertemuan 1 sampai 16 itu perkuliahannya online. Kita nggak tatap muka, kita daring kalau yang memilih online. Tapi bagi yang mahasiswa memilih hybrid itu kita akan ada tatap muka, sebagiannya tatap muka, sebagiannya online gitu ya. Apa sih itu hybrid? Ya enggak? Hybrid itu perkuliahan campuran ya. Ada yang online, ada yang offline. Misalnya sesi 1, misalnya anggap aja di satu kelas itu ada 40 siswa yang memilih, 40 mahasiswa yang memilih hybrid misalnya ya. Dari 40 itu akan dibagi 2. 20 sesi 1 masuk sesi 1, 20 masuk sesi 2. Nah, misalnya masuk sesi 1. Di sesi 1 di pertemuan keempat itu masuk kelas tatap muka dengan mengikuti prokes yang akan Ibu jelaskan di slide selanjutnya. Itu mengikuti prokes. Bu, gimana yang sisanya 21 sampai 40-nya? Nah, itu kalian di rumah belajar online ya. Yang di kelas tatap muka. Nah, di pertemuan kelimanya itu gantian. Yang pertemuan keempat tadi kan misalnya sesi 1 masuk, sesi 2 online. Nah, di pertemuan kelima itu sesi keduanya masuk ke lab, masuk ke ruangan, yang sesi satunya online. Gantian terus menerus hingga berakhirnya perkuliahan ya. Gitu ya. Nanti di akhir Ibu absen, kalian memilih mau kuliah hybrid atau online. Lanjut. Nah, ini ya. Kalau di sini diibaratkan ya, dari 2016 sampai 2019. Tapi kalau kalian itu ibaratnya dari 2021 ya. Ini NIM-nya misalnya anggap aja NIM 2021. Ya, benar ya. Ini mata kuliah pemrograman web dasar. Semuanya angkatan baru ya, NIM 2021 semester 1. Berarti di awal ya. Kalau masuk rumah ibaratnya itu kalian berada di pintu masuk saat ini. Udah masuk, udah enggak di pintu lagi, udah masuk ke dalam.
sekarang. Nah, kalian akan menempuh jenjang pendidikan kalian itu kalau tepat waktu itu 4 tahun ya. Selama 4 tahun untuk memperoleh gelar sarjana komputernya. Selama 4 tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024. 2021 kalian masuk ke gerbang Atmaluhur, 2022 kalian keluar dari Atmaluhur dengan memakai toga dan mendapat gelar sarjana ya. Dimohon untuk semua mahasiswa dan mahasiswi kuliah yang rajin, tugas ngumpul, UTS dan UAS ngikut, ya enggak? Semester 1, semester 2, S3 dan seterusnya. Sama, jangan sampai semester 1, semester 2-nya semangat, 3, 4, 5 misalnya udah down ya, udah males, jangan ya. Harus tetap semangat. Kenapa? Supaya masuk sama-sama, keluar pun harus sama-sama. Ya. Kalau teman pakai baju toga, kalian juga pakai baju toga. Ya. Kuliah yang rajin, ikuti perkuliahan. Kalau bingung silahkan bertanya. WA dosennya, hubungi dosen dengan mencantumkan NIM, nama, mata kuliah apa, kelas apa, keperluannya apa gitu ya. Supaya kalian benar-benar bisa mengikuti perkuliahan tersebut, terutama mata kuliah pemrograman web dasar. Ya. Harus tahu, harus lulus. Karena target kalian 4 tahun selesai. Kalau kalian banyak malesnya, tahu-tahu ini ya, tahu-taunya di semester 3 kalian ngedown kayak gitu ya, IPS atau IPK-nya turun, nggak dapet sesuai dengan kayak temen yang lain, endingnya kalian ketinggalan ya. Jangan sampai seperti itu. Jadi di mapping benar-benar ya, di mapping benar-benar dari awal inilah. Kalau mau nge-mappingnya dari 2021 semester 1 inilah kalian mapping perkuliahannya dengan baik dan benar. Targetnya IPS berapa ya enggak? Contohnya semester 1 targetnya 3,0, harus lulus semua dengan IPS-nya. IPS itu indeks prestasi, indeks predikat sementara ya. IPS. Kalau IPK indeks predikat kumulatif, indeks predikat kumulatif. IPK beda sama IPS. Kalau IPS itu untuk semester itu, kalau IPK gabungan dari beberapa semester. Contoh, misalnya IPS semester 1 dapatnya 3,0, IPS semester 2 3,2. Berarti IPK-nya berapa? IPK semester 1 sama dengan IPS karena baru pembaginya 1 ya. 1 semester dibagi 1 ya enggak? Kalau udah semester 2, IPS semester 1 ditambah IPS semester 2 dibagi 2. Kalau tadi IPS semester 1-nya 3,0, IPS semester 2 3,2 dijumlah 6,2 dibagi 2 berarti 3,1 IPK-nya gitu ya. Pertahankan di angka 3 IPK-nya maupun IPS-nya ya. Pertahankan di angka 3. Bu, semester 3-nya di bawah 3 itu gimana caranya? Caranya di semester berikutnya kalian harus belajar yang semangat, lebih rajin lagi supaya mencapai target. Mahasiswa itu beda dengan siswa ya. Sekarang udah jadi mahasiswa, namanya juga maha ya, nggak beda dengan siswa, udah ditambahin maha plus siswa jadi mahasiswa. Di sini mahasiswa dituntut harus kreatif, inovatif ya nggak. Kalian harus banyak berkreasi, dimana 70% atau 75% itu dari kalian. Dosen hanya menyampaikan itu sekitar 30% ya nggak. Pas di kelasnya, misalnya praktikum nih ya, dosen mengajarkan materinya segini, terus ilmu yang kalian dapatkan nggak mesti harus
ya segitu dikasih dosen, harus kalian kembangkan. Misalnya belajar di rumah, ini bisa misalnya belajar pemrograman web dasar, kita belajar dengan 3 bahasa misalnya, ada HTML, CSS, JavaScript. Misalnya kita referensi dari proget.com, nanti kalian juga harus berinovasi, berkreasi ya, untuk maju, kembangkan ilmu, belajar dari Y3 School atau dari yang lainnya, ditambahin ilmunya gitu ya maksudnya ya, tidak semata-mata dari dosen semua ya. Ibu lanjut. Oke, Atmaluhur punya visi dan misi ya enggak? Kita visinya bukan hanya ingin mencerdaskan anak bangsa atau masyarakat atau mahasiswa secara intelektualnya aja, tapi itu beriringan dengan berjiwa luhur, berbudi luhur ya, punya nurani gitu ya. Percuma kalau pinter IPK 4 terus ya, IPS 4, IPK 4, ending sampai ya tamat IPK-nya 4,0, pinter banget tapi tidak berjiwa luhur, tidak punya berkepribadian baik lah, hati nurani. Kalau kayak gitu endingnya jadi apa? Takutnya jadi penjahat ya. Banyak orang pinter nyolong itu apa? Korupsi ya. Itu tidak adanya jiwa berbudi luhur. Misalnya dia pinter, tahu-tahu ngebobol sana sini ya enggak, ngehacker sana sini ya, kayak gitu enggak baik. Kenapa Atmaluhur berdasarkan cerdas berjiwa luhur? Karena selain dia pintar, dia juga harus cerdas berjiwa luhurnya, berdasarkan hati nuraninya, dipakai juga kayak gitu ya. Selain pintar, dia juga bisa memanfaatkan ilmunya untuk masyarakat yang banyak, untuk manfaat untuk orang yang inilah ya, enggak berbuat jahat lah setidaknya ya, tahu penggunaannya ya gitu ya, berdasarkan jiwa luhurnya. Itu visi dari ISB Atmaluhur. Kalian keluar dari Atmaluhur dengan bergelar sarjana komputer. Bergelar sarjana bukan berarti kalian hanya pinter main komputer aja, enggak ya, tapi kalian harus punya jiwa cerdas berjiwa luhur gitu ya. Hati nuraninya dipakai jadi orang baik ya, bukan hanya otak kiri aja dipakai, tapi otak kanannya juga harus dipakai. Oke. Di pertemuan keempat, seperti Ibu jelaskan di slide sebelumnya tadi, di pertemuan keempat itu kita kalau yang memilih perkuliahan hybrid, otomatis kita akan ada tatap mukanya ya. Nah, saat tatap muka, mahasiswa-mahasiswi baik itu dosen itu harus mematuhi prokes 5M. Kenapa? Karena sekarang masih zamannya pandemi, masih Covid. Nah, jangan lupa 5M, memakai masker, cuci tangan, jaga jarak, menjauhi kerumunan dan membatasi mobilitas. Syarat memilih hybrid itu apa sih Bu selain 5M? Seperti ini ya, yang dituliskan di atas, vaksin. Ya, jangan lupa vaksin. Mahasiswa, mahasiswi, baik dosen itu wajib vaksin. Mahasiswa-mahasiswi yang mau mengikuti perkuliahan hybrid itu harus divaksin. Ya. Nanti di ending materi ini Ibu jelaskan slide-slide ini, nanti Ibu kasih link ini ya, Google Form, kalian isi, harus isi jenisnya, NIM-nya apa, namanya siapa, kalian kelompok apa kuliahnya, mata kuliahnya apa ya enggak, terus kalian isi bawahnya jenis perkuliahannya. Kalau mahasiswa memilih perkuliahan online, berarti pertemuan 1 sampai 16 kita daring ya, enggak ketemu langsung. Tetapi bagi yang memilih hybrid itu diwajibkan 2. Pertama, kalian harus sudah divaksin, minimal 1 kali vaksin. Ya.
kedua, membuat surat pernyataan orang tua. Dan dua-duanya itu di-upload di Google Form yang udah ibu buat, ibu sediakan. Kalian nanti ibu kasih di Google Group, WA Group ya, sama Google Classroom juga surat pernyataannya ibu kasih di situ. Link Google Formnya ibu kasih di grup ya, grup masing-masing. Di situ kalian isi. Kalau memilih hybrid tadi apa? Surat pernyataan harus di-scan, ditanda tangan di atas materai oleh orang tua. Kalau orang tuanya dua-duanya nggak ada lagi misalnya ya, yatim piatu, silakan ditanda tangan oleh wali di atas materai 10.000 pernyataan bahwa kalian diberikan izin untuk mengikuti perkuliahan hybridnya. Kedua, upload sertifikat vaksinnya. Kalau vaksinnya lengkap, upload sertifikat 1, sertifikat 2. Kalau belum lengkap hanya 1, silakan upload sertifikat vaksin yang 1 aja, berarti kalau baru 1 kali ya. Bu, misalnya belum vaksin mau mengikuti perkuliahan hybrid, nggak bisa ya, harus divaksin baru bisa mengikuti perkuliahan hybrid. Kemudian pas di kelas harus memakai masker. Kalau cuci tangan udah disediakan di kampus, maskernya wajib bawa dari rumah masing-masing ya. Next. Nah, yang seperti ibu jelaskan tadi ini, khusus mata kuliah praktikum, perkuliahannya dilaksanakan dengan hybrid tadi ya. Kalau bagi yang memilih online, ya silakan, berarti online tok ya enggak. Kalau yang memilih hybrid berarti gabungan, ada online, ada offline ya enggak. Dari 16 pertemuan beberapa kali online, beberapa kali offline, karena kita akan terbagi menjadi 2 sesi kalau mahasiswanya banyak. Tapi kalau mahasiswa dikit, misalnya di bawah 20, berarti kita offline terus ya enggak. Ibu next. Nah, bentuk surat pernyataannya seperti apa? Seperti ini. Surat pernyataannya kalian isi, tulis tangan, kemudian ditempel materai 10.000 baru ditanda tangan ya, ditanda tangan ya. Di-upload di Google Form yang ibu sediakan linknya. Oke, ini catatannya. Dari semua mahasiswa, tidak ada paksaan bagi mahasiswa yang mau ngikutin perkuliahan secara online maupun hybrid. Silahkan, pilihan di tangan kalian masing-masing. Mau ngikutin online ya silahkan, mau ngikutin hybrid, ayo kita hybrid gitu ya. Nah, bagi mahasiswa ini ya, ditekankan bagi yang memilih perkuliahan hybrid, jangan lupa surat persetujuan orang tuanya. Ibu bilang tadi di-upload di Google Form yang ibu kasih linknya ya. Kemudian yang asli diserahkan ke prodi masing-masing. Ya, diserahkan ke prodi masing-masing. Kalian pemrograman web dasar, berarti prodi sistem informasi, diserahkan kepada kaprodinya yaitu Pak Okita Rizan atau sekprodinya Ibu Anissa ya, ada di ruang prodi di gedung 2. Surat pernyataan yang asli. Tapi sebelum diserahkan ke prodi, kalian scan terlebih dahulu karena itu untuk diupload ke link yang ibu suruh tadi ya. Itu diupload, kemudian sertifikatnya juga diupload bagi yang memilih hybrid. Next. Oke. Kita perkuliahannya ini ya, ada pakai Google Classroom, itu untuk kehadirannya, materinya, untuk tugas, soal UTS dan UAS ada di situ semua. Serta video pembelajarannya ada di channel YouTube ya. Di channel YouTube video pembelajarannya. Dan untuk koordinasi dan diskusi itu kita udah punya WA group masing-masing, termasuk link Google Form formulir memilih perkuliahan tadi ya, ibu kasih di WA group. Kalau surat pernyataannya ibu kasih di WA group juga, ibu kasih di Classroom juga, ibu upload nanti ya. Next. Oke. Sekarang penilaian nilai akhir itu seperti apa? Selain
kehadiran tugas UTS UAS sesuai dengan visi misi Atma Luhur tadi ya, kita harus berjiwa cerdas, berjiwa luhur. Sikapnya, etikanya itu harus baik. Percuma pinter kalau nggak beretika, nggak bisa jaga sikap, ya nggak. Harus sikap yang baik dan beretika ya. Kehadiran itu 10%, tugas 20%, UTS 30%, UAS 40% ya. Kalau untuk nilai akhir dikumulasi baru contohnya gini. Ibu kasih di notepad. Misalnya kehadiran hadir terus 100. Tugas misalnya 85 ya. UTS misalnya sama 85. UAS misalnya 70. Berapakah nilai akhirnya? Nilai akhirnya kita hitung nilai akhir sama dengan gini ya. Kalau absennya 100 berarti dikali 10%. 10% 0,1 gini ya. Nilai akhirnya ditambah gini ya. Ini Ibu potong dulu ke sini. Ini berarti ini ya. Kalau yang ini 85 dikali 20%, 0,2 kalau di pecahan desimal ya. Kalau UTS 85 dikali 30%, 0,3. Kalau ini 70 dikali 40%, 0,4. Oke, Ibu hitung ini ya. Berarti absennya berapa ini? 10. 100 dari 0,1, 10 ya. Ini 85 dikali 20% atau 0,2 berarti 17, bener nggak? 8 kali 2 16, 5 kali 2 10, yang 17. Kalau ini 85 kali 3 berapa? 30. Kalau di 8 kali 3 24 ya enggak? 24 ditambah 15 berapa? Kalkulator aja ya, Ibu gak hebat. 85 dikali 3 25,5 ya. 25,5. Kalau ini 70 kali 40%, 24 ya enggak? Nah, nilai ini digabung. 10 ditambah 17 ditambah 25,5 ditambah 24. Nah, inilah nilai akhirnya. Berapa? Di sini 10, 20, 4, 5, 6, 60, 76 ya. 76,5 bener nggak? 4, 5, 6, 60, 69, 76 bener ya. Gitu ya. Salah, ini 28 ya. 7 kali 4 28. 10 berarti ini 28. Berarti tambah 4, 3 berapa? Kita hitung ya. 10 ditambah 17 ditambah 25,5 ditambah 28, 80,5 gini ya. 7 kali 4. Nah, benar ya. 80,5. Berapakah grade-nya? Gini ya. Kita lihat. Oke.
Oke, Ibu next dulu. Oh, belum ada ya. Grade-nya berapa? Grade-nya kalau dibulatkan ini berapa? 81, berarti grade-nya A. Grade A 81 sampai 100. B 71 sampai 80. C 60 sampai 70 ya. D atau E itu di bawah 60 ya, kurang dari 60 alias tidak lulus. Ini kan dapatnya A ya. Kalau kehadirannya itu enggak full atau kurang dari 70%, walaupun di sini dapat B atau A, tetap endingnya tidak lulus ya. Kalau absennya kurang dari 70%, itu tidak lulus. Supaya dia tetap enggak alfa, itu gimana caranya? Jangan lupa kalau nggak hadir itu kasih tahu dosennya ya, tenaga pengajarnya, bukan kasih tahu temen. Kasih tahu dosen di WA, di SMS atau di telepon. Nggak ada pulsa nelpon di SMS, nggak ada SMS, ada kuota internet doang di WA. Jangan lupa caranya gimana? Sertakan NIM, nama lengkapnya, mata kuliah apa, kelompok apa. Kenapa? Karena dosen itu bukan hanya mengajar kelas kalian, bukan mengajar hanya kelompok kalian, tapi ada beberapa kelas ya enggak? Ada beberapa kelas. Contohnya misalnya ada 3 kelas. Jadi kalau kalian menyertakan NIM, namanya, mata kuliah apa, kelompok apa, alasan yang enggak bisa hadirnya kenapa, izin apa misalnya, atau sakit, kasih tahu biar enak ya. Lanjut, kalau udah di pertemuan keempat kita tatap muka, itu toleransi keterlambatannya 15 menit ya dari Ibu. 15 menit. Berarti kalau misalnya masuk jam 8 berarti 8.15 gitu ya contoh. Kalau masuk jam 10 berarti 10.15 ya. Itu toleransinya. Jadi kalau bisa datang on time ya. Oke, nanti kita ada pengumpulan tugas UTS dan UAS. Waktu mengumpulkan jangan lupa sertakan NIM, nama, mata kuliah, kelompok kuliahnya apa ya, biar tahu, biar enak, dosen pun enak ya. Oh, NIM-nya ini, namanya ini, kuliahnya mata kuliah ini, kelompok ini ya enggak, biar enak maksudnya. Oke, sesuai yang Ibu jelaskan yang tadi yang ini ya. Nah, sesuai ini nilai akhirnya grade 81, berarti nilainya A. Ingat ya, kehadirannya enggak boleh kurang dari 70 ya. Kalau ada nilainya 999 itu menandakan belum dinilai ya, belum dinilai. Ya, belum dinilai. Oke. Ini pengantar mata kuliah pemrograman web dasarnya. Di mata kuliah pemrograman web dasar, kita akan belajar HTML, CSS, dan JavaScript. Pertemuan 1 ini, dari pertemuan 2 nanti kita masuk materi pertemuan 2 ya. Di pertemuan 2 sampai pertemuan 7 itu kalian akan ada tugas dan materi dari kami tim pengajar, itu belajar HTML dan CSS. Ya, di pertemuan 8-nya ujian tengah semester nantinya. Di pertemuan 9 sampai 15-nya itu materi dan tugas juga ya, nanti tentang ada tambahan JavaScript selain HTML dan CSS. Di pertemuan 9 itu ada JavaScript-nya juga. Tapi di pertemuan 1 sampai 7 tadi, sampai pertemuan 8 itu HTML dan CSS. 9 sampai 16 itu JavaScript. Oke. HTML, JavaScript dan CSS itu termasuk client side script ya. Client side script. Oke. Bagaimana untuk pengenalan developer tools kayak gini ya, bentuk kayak gini, ada body-nya, kelihatan kayak gini ya, errornya di mana.
Ctrl Shift I untuk edit, langsung lihat tampilannya di browsernya ya. Atau mau lihat ininya Ctrl Shift C juga bisa ya. Mau lihat doang misalnya. Kalau mau edit kayak gini, Ctrl Shift I di developer toolsnya. Oke, tujuan perkuliahan. Tujuan perkuliahan pemrograman web dasar itu kalian harus bisa, harus paham, bukan hanya paham tapi bisa mengcoding, bagaimana bikin tampilan yang responsif, nggak hanya tampil di laptop aja, tapi ketika tampil di smartphone, di handphone ataupun di tablet itu responsif, webnya jadi responsif yang menggunakan CSS misalnya ya, menjadi responsif, nggak berantakan tampilannya ya. Itu tujuan perkuliahannya. Tujuannya agar kalian bisa menggunakan, mengimplementasikan bagaimana HTML, CSS dan JavaScript-nya ya. Oke, penggunaan software yang dipakai boleh Notepad++, boleh Sublime Text, Chrome atau Firefox Mozilla-nya ya, bebas. Kalau ibu pakai Sublime Text, dan Sublime Text-nya yang kayak gini. Nah ini ya, Sublime Text, ringan banget kok aplikasi ini ya. Software ini ringan banget, kalian pakai, silahkan diinstal nanti ya. Linknya ibu kasih di Classroom nanti. Lanjut, untuk manggil tampilnya itu pakai Chrome boleh, pakai Firefox juga boleh ya. Kalau ini untuk ngoding. Oke, tips belajar pemrograman webnya. Bagaimana caranya agar bisa menghafal codingan? Codingannya begitu banyak ya, nggak perlu dihafal, cukup sering-sering latihan ya, nggak perlu menghafal. Kalau dihafal mumet otak, banyak codingannya ya, bukan hanya 1-2 baris, tapi ada yang ratusan sampai ribuan baris gitu ya. Bagusnya kalau ibu pribadi itu sering-sering latihan, lama kelamaan nempel sendiri di otaknya. Sering banyak berlatih, jam terbangnya latihan terus menerus ya, belajar ngoding itu akan hafal dengan sendirinya. Oke, nah supaya hafal tadi ya, jangan copy paste. Udah tahu mau belajar, nyari misalnya di Y3 School ya, atau di mana ya, di forum diskusi di web misalnya ya, jangan langsung copy paste, lihat hasilnya, oh gini hasilnya, bukan, jangan ya. Kalau copy paste itu kalian nggak nempel di otak nanti. Bagaimana, oh fungsi H1 ini apa sih, P ini apa, LIUL itu apa ya, enggak, ini kelas untuk apa, div ini untuk apa. Kalau kalian copy paste kalian nggak paham. Tapi kalau kalian mengetik, latihan secara berulang, nyoba terus, itu akan inget dengan sendirinya ya. Oh H1 ini ternyata untuk hurufnya besar gitu ya, oh B ini bold gitu kan. Lama kelamaan tahu nanti dengan cara rajin-rajin latihan, dengan cara mengetik tadi, bukan kopas ya. Oke, materi kita pertemuan 1-16 itu referensinya dari progate.com semuanya, baik yang HTML, CSS maupun JavaScript. Misalnya mau belajar lewat lain ya silahkan ya, untuk menambah-nambah ilmu, tapi materi kita itu dari progate.com. Tapi mau nambah dari Y3 School atau diskusi, forum diskusi yang lainnya silahkan ya. Juga mahasiswa harus banyak-banyak belajar dari luar juga ya, biar ilmunya selalu nambah-nambah. Oke, rencana perkuliahan kita itu ada 3 nanti ya. Ada tugas selain materi ya, nanti ada tugas di antara materi-materi, nanti ada tugas. Terus di pertemuan 8-nya ada UTS, ujian tengah semester. Di pertemuan 16 ada ujian akhir semester. Oke,
Udah selesai, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Link Google Formnya Ibu kasih di Google, di WA group ya. Link untuk pemilihan mau milih kuliah online atau hybrid. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.